hari ini tema kita adalah tentang keluarga. Ya, karena kita semuanya keluarga. Kenapa sih Tuhan itu sangat berkepentingan dengan namanya keluarga? Sayangnya seringkali bahwa ya, mulai sejak awal penciptaan, setelah beberapa waktu, yang namanya Adam dan Hawa lebih memilih suara iblis daripada suara Tuhan. Ya, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan. Ketika si setan itu berkata bahwa Tuhan nggak berkata begitu. Tentunya ketika engkau memakan buah itu, ya itu tipuan iblis. Engkau akan melihat segala sesuatu. Ya, Adam dan Hawa berpikir Tuhan bohong. Mereka nggak percaya lagi, akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menginginkan untuk kita, masing-masing dari kita itu membawa kedamaian dalam kehidupan keluarga kita. Karena bagi Tuhan itu adalah sangat penting. Ya. Saya mau memberikan satu ilustrasi. Ada seorang anak muda namanya Bill. Ya, Bill itu bukan kwitansi, Bill itu bukan nota. Ya. Ini terjadi di Amerika. Anak ini adalah seorang anak muda yang tampan, tinggi, kemudian dia jagoan main basket dan pintar. Ya, tentunya kalau ada orang yang seperti itu, anak muda yang kayak gitu, banyak nggak cewek-cewek terkiwir-kiwir? Mana cewek-cewek masih jomblo? Pastilah terkiwir-kiwir, cakep, pintar, jagoan main basket. Ya. Nah, suatu saat ketika dalam satu pesta universitas, ada seorang gadis cantik, namanya adalah Catherine. Ya, Catherine. Mereka bertatapan pandang dan pada saatnya mereka saling jatuh cinta. Ya. Kalau jatuh cinta itu apa sih? Lagunya jatuh cinta, berjuta rasanya, berjuta-juta rasanya. Betul nggak susah? Nah, betul, langsung cepet banget, bener nggak? Oh benar, ngalamin ya. Nah, mereka saling jatuh cinta. Dan kebetulan si Catherine ini anak tunggal. Anaknya konglomerat. Ya, punya perahu pesiar 70, bayangin. Ya, buat apa? Balapan. Ya, banyak banget gitu. Nah, itu kalau perahu pesiar aja 70 lah, truknya berapa gitu kan? Ya, pastinya kayak anak. Akhirnya mereka jatuh cinta. Nah, kalau orang jatuh cinta tadi kan sejuta rasanya. Suatu saat si Bill ini malam minggu dia datang ngapelin ceweknya, ngapelin Catherine. Ya, dia bawa tuh bunga anggrek. Waduh, bukan bunga mawar, mawar terlalu murah. Ya, biasanya dijual-jual tuh kan mawar kan, ini anggrek, mahal banget. Dia datang, kemudian mereka duduk di teras rumah si Catherine, ya, sambil ngopi bareng. Nah, mulai si cowok ini merayu ceweknya. Sayang, kenapa sayang? Kalau aku melihat matamu seperti bintang yang berkelip. Ada cewek digituan sama cowok kan langsung klepek gitu kan. Dan ketika aku melihat rambutmu itu seperti hujan rintik-rintik, indah banget. Nah, kemudian diterusin lagi. Kalau aku melihat wajahmu indah ceria seperti bulan. Ceweknya bukan klepek-klepek lagi. Stop sayang. Kamu mau merayu aku atau mau ramalan cuaca? Ya, karena semua bintang, bulan, alam semesta disebut itu. Ya, itulah waktu pacaran. Singkat cerita, kemudian setahun kemudian mereka menikah. Ya, menikah dan si Catherine juga lulus kuliah dan si Bill juga lulus kuliah. Bill kerja di mertuanya karena mertuanya punya banyak perusahaan, dan si Catherine menjadi ibu rumah tangga biasa. Setahun kemudian ketika selesai mereka menikah, Tuhan berikan seorang anak laki-laki. Ya. Si Bill dia kerja dan di situ dia mulai ada kesibukan banyak. Suatu saat anak ini sakit, namanya anak kecil seringkali sakit kan? Ya.
sakit demam, si Catherine udah bingung. Dia telepon suaminya, sayang, boleh nggak kamu pulang cepetan, kita bawa anak kita ke dokter. Si Bill menjawab, sorry aku nggak bisa pulang cepat, pekerjaan banyak. Kan di rumah ada sopir, kamu bisa cepat pakai sopir. Beda nggak tadi dengan sejuta rasanya tadi? Hah? Beda. Padahal baru menikah 3 tahun. Ya, sudah berubah. Nah, seringkali pernikahan atau keluarga seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya seperti itu? Cukup bulan madu di tahun pertama? Ataukah seterusnya? Siapa yang pengen seterusnya? Hah? Benar nih? Dengerin khotbah sampai besok ya. Nah, banyak juga pernikahan itu kayak lagu. Yang pada waktu naksir itu ini, memandang wajahmu. Jadi ke gereja pengennya memandang itu apa? Kecengan. Iya kan? Di sini nggak ada, yang ada di Afrika. Nah, kalau udah pacaran nih, ku mau cinta di kau selamanya. Pokoknya lagu-lagu rohani itu keluar semuanya. Begitu tunangan, sungai sukacitaku, wes lagunya kayak gitu. Nah begitu menikah, lagunya ku menang, bulan madu, mor. Yang kayak gitu. Tapi 3-5 tahun banyak perkara. Ya, lagunya udah berubah. Ya, udah 10 tahun. Udah nyerah, Yesus sanggup. Dia sanggup. Aduh, lagunya kayak gitu. 15 tahun ke atas, Tuhan pulihkan. Tapi jangan mau yang seperti itu. Ya. Pernikahan bukan hanya sekedar seperti lagu-lagu ini. Yang Tuhan mau adalah kita selamanya bahagia di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya, siapa yang membawa damai? Bukan Pak Pendeta, tetapi diri kita yang hidup di dalam rumah tangga itu. Ya. Nah, hari ini Tuhan akan ajarkan kepada kita. Kita lihat dulu, ya. Siapa sih yang punya ide untuk kita membentuk keluarga? Itu bukan kita, bukan laki-laki dan wanita. Ya. Tetapi adalah Allah sendiri. Kalau kita melihat, saya memberikan satu gambaran, ya. Nah, pada waktu Allah menjadikan manusia, di dalam Alkitab tidak dituliskan Allah menciptakan manusia, tetapi menjadikan. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya bahwa ketika Allah selesai menciptakan segala sesuatu hari yang pertama sampai dengan hari yang kelima, pada hari ke-6, ya, Allah menciptakan semuanya itu dengan berfirman. Pada hari kan ke-6 dia berkata dengan dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita. Ya, menjadikan di sini di dalam bahasa aslinya adalah Allah membentuk dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kalau pada hari pertama sampai dengan kelima Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, manusia itu dibentuk oleh Allah. Artinya kalau dibentuk, Allah ikut terlibat di dalam pembentukan itu. Ya, manusia diciptakan oleh Allah dari debu tanah, bukan tanah liat. Ya, bukan tanah biasa. Artinya Allah kumpulkan debu-debu itu, kemudian dia kumpulkan, kemudian mungkin dia ambil sedikit air, dia bentuk patung namanya patung manusia. Ya. Bisa nggak Allah itu berkata, jadilah manusia? Allah tidak melakukan itu. Ya. Setelah dia membentuk patung yang namanya manusia tadi, Allah mengembusi manusia itu dengan nafasnya. Bisa nggak Allah berkata, hei patung, bernafaslah? Allah tidak melakukan itu. Artinya apa? Allah ingin
bahwa kehidupan manusia itu bergantung daripada sumbernya, yaitu Allah. Ya. Gambar dan rupa Allah menunjukkan, menyiratkan bahwa sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah, kepribadian Allah itu diletakkan dalam yang namanya manusia. Sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu kudus nggak? Kudus nggak? Allah kita kudus nggak? Manusia mulia nggak? Mulia. Allah kita mulia nggak? Roma 3 ayat 23. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan manusia. Artinya kemuliaan Allah ditaruhnya ke dalam manusia yang dijadikan tadi. Ya. Nah, saya tidak mengungkapkan banyak hal gambar dan rupa tadi ya. Itu perlu pelajaran 1 semester. Tapi kalau mau, nggak apa-apa, kita terus saja sampai 1 semester, nggak apa-apa ya di sini terus ya. Siapin makan siang berarti. Ya. Nah, ketika Allah sudah menjadikan manusia, kita lihat ada gambar. Adam sendirian. Dia bermain-main cuma dengan ciptaan yang lain, yaitu binatang. Barangkali dalam imajinasi saya, Adam setiap hari dia main-main sama kuda. Dia main-main sama monyet. Dia main-main sama gajah, sama macan. Ketika dia pengen main koboi-koboyan, dia panggil kuda. Hei kuda, come here. Yuk kita main koboi-koboyan. Dia bikin topi dari daun-daunan. Kemudian dia naik toplak. Ya. Ketika dia pengen main tarsan-tarsanan, dia panggil monyet. Hei monyet, yuk kita berayun-ayun. Oh yuk. Ya. Tetapi Tuhan katakan di dalam firman-Nya, di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong bagi dia yang sepadan. Ya. Allah memandang itu tidak baik. Dalam imajinasi saya, mungkin Allah, ini imajinasinya nggak ada di Alkitab ya. Jangan-jangan nanti Adam ketemu sama macan, dia berselingkuh sama macan, keturunannya belang bonteng. Mau kita belang bonteng? Dia berselingkuh sama yang namanya gajah, keturunannya berbelalai. Terus kita semuanya punya belalai, mau nggak? Hah? Boom. Ya, Allah tidak memberikan yang seperti itu, tetapi Allah menjadikan seorang penolong, yaitu seorang perempuan. Dibuatnya si Adam itu tertidur, kemudian dia ambil salah satu rusuk dan jadilah wanita itu. Ya, kita melihat di sini. Saya melihat gambar ini nih, ya. Ini indah banget. Gambarnya indah nggak? Ini cuma gambar. Lah apalagi surga yang benar. Tuhan tempatkan namanya Adam itu di Eden. Taman yang sangat indah. Siapa pengen ke sana? Siapa pengen ke sana? Hah? Coba ngaco, ada nggak? Hah? Besok berangkat ya. Mau? Mau? Haleluya. Catat Ki. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Di sana mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan karena mereka kudus. Ya. Mereka dijadikan oleh Tuhan adalah keluarga. Ide pernikahan itu datangnya semuanya itu dari Tuhan. Adam nggak pernah bingung pada waktu itu. Tuhan, aku nih udah umur segini, aku masih jomblo, nggak punya pasangan. Kalau sekarang, anak-anak muda sekarang, ya, umpamanya nih umur udah lewat 27 gitu, gua kok nggak dapat pasangan, doanya kencang banget. Ya, begitu udah ketemu pacar, doanya mulai turun. Ya, begitu menikah lupa doa. Nah, kita lihat di sini, ide pernikahan itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan katakan ketika sudah memberikan si perempuan itu, Tuhan katakan, maka dari itu laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan dia akan tinggal bersatu dengan istrinya, ya, dan mereka jadi satu daging. Itu yang Tuhan.
Apa sih satu daging itu? Satu daging itu adalah dua dijadikan satu dan tidak dapat dipisahin. Ya, saya mau main sulap dulu. Dia minta ya, Ki. Bayar nggak, Ki? Ya. Apa yang dimaksud dengan satu daging? Saya punya permainan. Ini apa sih? Ya, ini apa? Warnanya apa? Putih. Putih, itu ini loh, putih. Ini air bening. Nah, ini dua benda saya tempelkan. Jadi satu nggak? Hah? Jadi satu, tapi bisa dipisah. Ya? Ini tak rasain dulu. Sekarang. Ini sekarang saya sobek. Mana nih bukannya? Oh, ini. Aku campur di sini. Ya, saya masukin. Ini warnanya apa tadi? Ini kira-kira apa? Orange. Ya. Nih, aku campur sekarang. Nah, aku campur dia. Warnanya jadi apa? Orange. Orange yang lebih muda kan? Kira-kira bisa dipisah nggak? Hah? Nggak bisa dipisah. Terus aku coba. Itulah pernikahan. Ya, itulah kesedagingan. Nah, seringkali orang tidak memahami apa itu yang jadi satu daging. Kita lihat sekarang ini, banyak tokoh-tokoh publik, banyak artis, banyak aktor dan sebagainya menganggap pernikahan itu adalah sesuatu yang sepele karena mereka tidak menyadari bahwa Allah tidak menghendaki adanya perceraian. Ya kan? Nah, tetapi ketika mereka lari, ya, datang kepada dosa, dosa menyebabkan rusaknya gambar dan rupa Allah dan hancurnya tujuan Allah tentang keluarga. Keluarga itu menjadi rusak. Ya. Apa yang terjadi? Pembunuhan pertama adalah oleh si Kain. Poligami yang pertama adalah dari Lamek. Ya, keturunan Kain. Mulai rusak keluarga-keluarga di situ. Tetapi Tuhan ingin mengembalikan semuanya itu seperti tujuan awal. Ya, seperti tujuan awal. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita melihat di sini, keluarga itu sangat penting. Ya. Saya mau katakan, anugerah terbesar kedua bukan kita menjadi kaya raya, bukan kita menjadi banyak duit, tetapi anugerah terbesar kedua itu adalah keluarga. Selain yang pertama adalah Tuhan memberikan anaknya yang tunggal juru selamat. Coba bayangkan, kalau keluargamu kocar kacir, ya, keluargamu tidak ada kedamaian, yang ada surga atau neraka? Hah? Yang ada makanan enak atau piring terbang? Iya kan? Ya? Makan rasanya kayak makan beling kan? Nah, yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah keluarga. Bersyukurlah kalau kita, ya, sebagai orang-orang yang mengenal Kristus, kita diberikan kehidupan yang jagai itu. Ya, jagai itu. Jangan sampai keluarga kita itu rusak. Karena Tuhan nggak mengenal. Justru melalui keluarga, ya, keluarga Allah itu memenuhi janjinya tentang apa? Tentang pengampunan. Melalui siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir di mana sih? Di dalam keluarga atau tiba-tiba ujuk-ujuk datang? Dalam keluarga. Ya, tapi kita lihat, iblis itu paling nggak suka dia melihat rencana Allah. Dia bikin keluarga itu kacau balau. Tadi saya katakan, rusak pertama adalah pembunuhan oleh Kain. Rusak yang kedua adalah Lamek melakukan poligami dan seterusnya banyak banget. Ya. Kita mengenal Daud, kita mengenal dari sisi yang lain dia adalah orang yang cinta Tuhan, tetapi kita tidak pernah bisa melihat keluarganya yang amburadul. Ya.
Karena dia tidak aware, tidak peduli dengan yang namanya anak-anak. Ada yang tahu berapa anaknya Daud? Hah? Yang tercatat dalam Alkitab, nanti baca di dalam 1 Tawaris, cari. Ya, anaknya Daud itu jumlahnya laki-laki dan perempuan itu 20 dari beberapa istri. Ya, belum termasuk anak-anak dari gundik-gundiknya. Itu, ya, ubur-ubur ikan lele. Anaknya Daud banyak loh ya. Ya, nah, iblis gak suka. Ini loh yang terjadi. Ya, kadang-kadang orang baru menikah, tadi kan sejuta rasanya, tapi mereka belum mengerti bagaimana memahami pasangan. Yang terjadi adalah pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, anak memberontak pada orang tua, perceraian. Orang gampang, udah cerai. Ya, saya mengatakan, dampak dari perceraian itu panjang. Ya, panjang banget. Orang mungkin mengatakan perceraian, cerai, pisah, selesai. Enggak. Dampak itu gak hilang setelah orang itu meninggal. Anak-anak keturunan itu akan merasakan terus. Ya. Saya sedang mengkonselingin salah satu jemaat saya. Ya, anak aja bilang, pokoknya aku cerai. Saya panggil dia dan anak-anaknya. Bagaimana kamu? Anak-anak cerita. Lebih baik papa mama cerai. Oke, kalian siap? Gak punya mama, gak punya papa. Ya, aku sakit hati sama salah satu orang tua. Saya bilang, kalian masih kecil. Ya? Yang gede masih kelas 2 SMA, yang lain-lainnya masih SMP, ada yang SD, yang satunya belum sekolah. Gak selesai saya mengkonseling, masih terus belajar. Karena mereka gak berpikir tentang dampak. Nah, itulah yang dibuat iblis. Supaya apa? Keluarga kacau balau. Seringkali ketika kita tanya, kamu tujuan menikah apa sih? Pasti jawabnya bahagia kan? Ya, bahagia. Kalian tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati ketika kalian menikah. Banyak perkara. Jadi yang belum menikah, ya, jangan terus, kalau gitu aku nggak menikah. Jangan! Tapi bagaimana kalian membuat rumah tanggamu itu damai sejahtera? Ya? Pernikahan itu sesungguhnya adalah yang Tuhan mau. Kita itu semakin kudus untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita kembali kepada tujuan awal, yaitu gambar dan rupa Allah. Ya? Makanya Paulus menuliskan di dalam surat Roma 8:29, supaya mereka menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya itu? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Hah? Orang sering mengatakan, Allah kok mati? Pernah nggak dengar itu? Hah? Kalau kita ditanya, Allah kok mati? Terus jawab kita gimana? Halo? Bisa nggak jawab, Yon? Bisa. Kumaha? Demi menebus dosa kita, karena dosa mengakibatkan murka Allah, dan murka Allah itu ditimpakan kepada tubuh Yesus Kristus. Sehingga karena dia mengasihi kita, dia rela menanggung semua murka Allah di dalam tubuhnya, dan gantinya kita diberi keselamatan, dan setiap righteousness dia ditimpakan kepada kita. Oke. Kalau itu jawabannya terlalu panjang. Ya. Allah itu kekal. Bisa mati nggak? Hah? Nggak bisa. Untuk dia bisa mati, dia jadi manusia. Ya, manusia itu belum bisa mati. Tetapi dia dibangkitkan lagi oleh Roh. Nggak terlalu panjang. Manusia jadi yang mati karena Allah nggak bisa mati. Kalau Allah langsung turun dalam bentuk Allah, dia nggak bisa mati untuk menebus dosa kita.
Nanti Pak Kris tanya, ayatnya di mana? Nanti rahasia itu. Cari sendiri. Ya. Nanti cari di dalam Korintus, kamu cari semuanya di situ. Kalau enggak baca Alkitab kamu. Nah, kita lihat di sini. Prinsip membangun kedamaian dalam keluarga. Ya. Yang pertama, kenalilah perbedaan dan belajar untuk saling menerima dan menghargai. Dua insan menjadi satu, itu saling berbeda. Betul? Ya. Gak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk sama. Saya lagi memberikan konseling pranikah anak yang akan menikah beberapa bulan lagi atau mungkin tahun depan. Dia punya foto karakter sama persis. Ya, hijau kuning. Saya bilang, senang kamu punya pasangan yang sama persis. Ya, senang Pak, kita kan sama. Nih, perbedaan terlalu banyak. Ketika saya bukakan satu-satu, iya Pak, saya ternyata bukan orang yang sama persis sama dia. Iya, gak ada manusia ini yang sama, apalagi laki-laki dan perempuan. Ya kan? Ada perbedaan banyak di situ. Nah, kita lihat di sini. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Ya, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Artinya ada perbedaan. Perbedaan itu dalam hal apa? Ya. Yang pertama saja sudah kelihatan perbedaan dalam fisik. Betul? Laki-laki umumnya tulangnya lebih gede. Benar? Ya? Lebih kuat ngangkat istri daripada istri ngangkat suami. Benar nggak? Ya. Nah, itu perbedaan dari fisik. Hormonnya juga berbeda. Ada perbedaan dalam pola asuh keluarga. Beda. Ya. Ada keluarga-keluarga yang mungkin dalam keseharian ketika mereka makan aja biasa pakai tangan. Masa pakai kaki enggak? Ya. Pakai tangan. Tapi ada keluarga yang satu, mereka terbiasa makan dengan sendok garpu, dengan tertib makan bersama-sama. Nah, ketika ketemu pasangan yang seperti itu, menjadi sesuatu yang aneh kalau kita tidak memahami dan kita saling belajar. Ini hal-hal yang sederhana. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang harus dimengerti, difahami, ya, dan itu disatukan. Bukan perbedaan itu kemudian membuat kita menjadi sesuatu yang terus menjadi sumber pertengkaran. Enggak. Perbedaan ini harus kita kenali dari pasangan masing-masing. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kebutuhan dasar wanita dan kebutuhan dasar laki-laki itu berbeda nggak? Berbeda nggak? Berbeda. Ya. Saya akan ungkapkan dari satu penelitian. Ini dilakukan oleh seorang penulis Amerika tentang pernikahan, marriage. Itu Dr. Gary dan Barbara Rosberg. Itu dia katakan begini. Yang nomor satu, perbedaan laki-laki dan perempuan. Nomor satu, kasih yang tak bersyarat dan beriman. Kasih yang tak bersyarat dan beriman, sama. Ya. Tetapi nomor dua, lihat. Laki-laki, kebutuhan yang utama, nomor dua itu adalah kebutuhan seksual. Keintiman seksual. Ya. Wanita, keintiman emosional dan komunikasi. Bapak-bapak, ya. Sadari gak, istrimu senengannya tuh dielus-elus, bukan kamu tarik-tarik keranjang. Ya. Ini mohon maaf kalau masih ada yang jomblo-jomblo, ini bukan porno. Ya, makanya laki-laki sering disebut mata keranjang, karena matanya keranjang terus. Ya. Ini hasil penelitian. Tuh. Nomor 5, keintiman rohani, di sana persahabatan dengannya. Ya. Keintiman emosional itu nomor 8, sedangkan wanita nomor 2. Ini sentuhan yang tidak bersifat seksual. Gitu. Ya, ini perbedaan ini dari penelitian yang saya ambil. Nah, kita lihat lagi. Ternyata
wanita itu keintiman seksualnya tuh nomor 13. Nggak butuh-butuh amat ternyata. Ya, aku nggak nanya, nah, jawab sendiri. Ya. Ini adalah perbedaan. Si pria apa? Kekaguman. Pengennya tuh dipuji, dipuja. Ya, dihormati. Ini adalah perbedaan-perbedaan sehingga kalau kita mengerti yang seperti itu, kita akan lebih mudah untuk menerima pasangan kita. Tidak menimbulkan banyak pertengkaran. Ya. Makanya dari itu, saya minta, ya, istri-istri, kencang-kencanglah berdoa ketika suamimu tinggalkan rumah, pergi kerja. Karena menurut penelitian, ya, jumlah wanita di dunia ini 4 kali jumlah pria. Artinya ketika suamimu pergi, di luar sana ada 3 wanita yang siap menampung suami. Doakan kencang-kencang, Tuhan tutup bungkus suamiku Tuhan. Matanya tutup dengan tutup mata kuda gitu kan. Ya. Kalau nggak gini, aku serius terus nanti pada ngantuk gitu. Nah, yang kedua adalah bangun komunikasi yang baik dan bermakna. Jadi bukan hanya sekedar ngomong. Ya. Bapak-bapak bukan terus kemudian begitu pulang, mana kopi mah? Kopi doang, mana pisang goreng? Ya. Tapi cobalah kita bercerita. Jangan begitu pulang kerja, habis minta kopi, ya, minta pisang goreng, habis itu bobo. Aku capek. Terus kapan ngobrolnya? Ngobrollah tentang apa yang terjadi tadi di luar. Ya. Oke, kalau Tuhan berbicara jangan dibatasin waktunya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Saling membangun komunikasi. Karena tanpa komunikasi yang baik, itu semuanya sia-sia. Kita lihat di sini. Ini penelitian lagi. Perceraian di Amerika yang terbanyak bukan karena mereka tidak cocok. Bukan masalah keuangan, tetapi masalah komunikasi. Ya, jumlahnya ada segitu, 59,3. Banyak banget. Ya, karena komunikasi. Bikinlah suasana rumahmu tuh enjoy. Kayak ketika pacaran, ngobrol lah macem-macem. Oh, tadi aku ketemu kuda di sana. Kudanya indah banget, ya cerita. Ya. Ketika ada masalah dengan anak-anak, ajak anak-anak itu bicara. Ngobrol. Nah, kamu bentar lagi udah lulus SMA, kamu pengen kuliah apa? Jangan terus kita sebagai orang tua, aku pengennya kamu jadi tukang insinyur. Insinyur apa Pak? Tebang pohon. Ya, itu aku. Beri kesempatan anak untuk memilih dan menjadikan dirinya dia adalah diri sendiri. Ajak dia ngobrol. Kita cuma orang tua untuk mengarahkan. Jangan maksa mereka. Ya. Nah, kenapa sih komunikasi itu penting? Salah satu tujuan Allah ketika menjadikan manusia itu adalah begini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya, daging dan roh kecil. Ya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Ini pernikahan, keturunan ilahi. Karena manusia sudah rusak. Allah ingin bahwa kita tidak sekedar, ya, perintah Tuhan beranak cuculah. Dalam bahasa aslinya adalah be fruitful. Ya, atau bahasa Ibrani-nya adalah parah. Ya, artinya adalah berbuah yang baik. Ya. Dan dalam bahasa Inggris katakan and multiply, dan bertambah banyak. Bertambah banyak bukan hanya sekedar memenuhi bumi kayak Daud tadi anaknya 20 lebih. Tetapi adalah yang berkualitas. Keturunan ilahi itu apa sih? Anak-anak yang mempunyai sifat-sifat ilahi. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Ngobrol sama anak. Ya, doa bareng dengan anak. Cerita tentang firman Tuhan. Bukan cerita TikTok. Ya. Bukan cerita tentang YouTube yang aneh-aneh. Enggak. Ya.
Cucu saya baru umur 16 bulan. Tapi dia senang banget kalau diajak nonton TV. Yuk nonton. Ya. Dia tahu kalau nonton dia belakangnya harus pasangin bantal, dia santai gini. Ya, sambil senderan gitu. Apa yang saya filterin? Superbook. Ya. Superbook. Tunjukin itu Tuhan Yesus. Ya. Itu Daniel. Ngerti dia? Nggak tahu. Pokoknya udah tak tancepin itu. Ya, mulai dari kecil, mulai dididik. Yang seperti itu. Nah, jadi butuh yang namanya komunikasi. Komunikasi yang baik dan bermakna memerlukan kemampuan untuk saling memahami, memberdayakan, dan saling mendengar. Bedakan to hear dan to listen. To listen itu bukan kamu tulis gitu ya. Tulisan bahasa Jawa tahu kan? Dari tulis. Kalau to hear kita tuh sekedar mendengar aja lewat. To listen kita mendengarkan dengan perasaan. Ya, komunikasi yang baik seperti itu. Kita mengerti apa isi pembicaraan. Kalau hanya mendengar, saya mendengar suara mobil lewat. Itu seperti itu. Tapi mendengarkan, kita mendengar dia dengan penuh perhatian. Nah, oke, 5 menit ya, Ki. Kan tadi kamu bilang 5 menit ya. Ini tadi aku minta Tuhan cepetin dong gitu. Yang ketiga adalah bangun keterbukaan. Ya. Kalau ada lagu jangan ada dusta di antara kita, itu ada ayatnya. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Jadi kita dengan pasangan kita dan anak-anak ceritakan semuanya secara terbuka. Ya. Jangan ada kebohongan. Saya menemukan, ya, ini nggak ada di sini, Ki. Yang ada di Kopo sana, Ki. Ya. Istri tiba-tiba dapat tagihan pinjol cukup banyak. Loh, kok bisa? Ya. Dia apply pinjol tanpa ngomong sama suaminya. Begitu ada tagihan, dia ngomong ke suaminya, aku didatengin debt collector. Loh, ada apa? Ya, itu terjadi. Karena tidak ada keterbukaan dan tidak ada komunikasi di antara mereka. Ya. Anak-anaknya juga kaget, loh kok seperti itu? Emangnya uangnya kemana? Buat apa? Ya. Buat apa? Lah buat makan papi sama anak-anak. Emangnya papi kerja? Nah kan? Akhirnya saling menyalahkan kan? Terjadi yang seperti itu. Tapi kalau semuanya ada yang dibicarakan terbuka, semuanya menjadi ada jalan keluar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu melakukan apapun. Kami sudah menyerah. Kami suami, istri, anak-anak bergandengan. Tuhan tolong. Kira-kira Tuhan tolong nggak? Tuhan itu tahu, ya, apa yang kita perlukan. Tapi sering kali kita berdoa salah. Kita meminta karena keinginan kita. Ya. Kita meminta, Tuhan itu kasih apa sih? Kebutuhan kita. Ya. Makanya doa bahwa kami Tuhan ajarkan. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus nggak mengajarkan, berikanlah pada hari ini Tuhan berlian secukupnya. Ya. Itu adalah kebutuhan. Kalau kita nggak makan, mati nggak? Hah? Ya enggak lah, kurus dulu gitu sebelum mati. Ya. Suatu maunya minta kita yang benar. Nah, sering kali kita salah meminta. Firman Tuhan katakan, kamu berdoa tetapi kamu meluapkan segala sesuatu menurut keinginan. Nah, di sini kita membangun keterbukaan dengan kasih. Ya, akibat tidak adanya keterbukaan, merasa asing satu dengan yang lain. Ketemu tuh kayak orang asing, orang lain, nggak pernah berbicara. Ya. Apakah ada Pak? Banyak, ya banyak. Gitu. Saya bersyukur, saya sekolah konseling, ya. Saya mengerti banyak problem-problem orang dan mereka datang kepada saya, Pak, saya di rumah tuh udah nggak pernah ngobrol sama suami saya.
Suami juga bilang nggak pernah ngobrol sama istri saya. Nah, terus kamu tidur masih satu ranjang, tapi nggak ngapa-ngapain. Artinya apa? Mereka sudah nggak ada hubungan apa-apa secara emosional. Ya, ini parah. Nah, kemudian dia tidak bisa mendapat gambaran yang utuh apa sih yang dimau oleh pasangan atau anak-anak. Tidak bisa menduga apa yang terjadi, mudah salah tingkah, ya, mudah saling mencurigai. Dampaknya apa sih? Konflik, pertengkaran. Nah, yang terakhir, jangan selalu merasa paling benar, tetapi berani mengakui kesalahan. Ya, biasanya, mohon maaf, bapak-bapak itu merasa super. Kalau ditegur sama istrinya, alah lu sok tawa. Gua kan laki-laki, gua tahu dong. Ya, apalagi pernah dengar nggak apa istilah NPD? Pernah dengar NPD nggak? Boy, pinter kamu Yul. Ya. Nah, ada banyak orang-orang yang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ya. Aku memberikan satu gambar. Nih, ya. Contohnya orang narsistik. Tolong diklik, Pak. Bisa nggak videonya? Itu di situ ada tanda panah di bawahnya jago. Suaranya nggak muncul ya? Oh, nggak bisa muncul ya? Panjang amat. Kalau orang narsis itu kayak gitu, nggak mau dikalahin, nggak mau dinasehatin, merasa paling benar, kayak ayam jago dan lepet gitu. Ya, jadi jangan menang-menang. Istrimu itu diciptakan sebagai penolong, ya, bukan perongrong, apalagi penodong, enggak. Ya, Tuhan jadikan itu jelas dalam Kejadian 2:18 tadi. Ya, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Artinya sepadan itu berarti wanita itu sama dengan laki-laki. Tapi saya katakan, penolong itu lebih kuat atau lebih lemah daripada yang ditolong? Merdeka buat ibu-ibu. Oke, Ki, cukup ya Ki ya. Mau diputar lagi Ki? Oh, lihat tuh. Jadi jangan kayak ayam jago. Baik, itu kita belajar hari ini ya. Miles Monroe, seorang penulis buku, dia sudah almarhum. Hanya perlu beberapa menit untuk menikah. Tetapi membangun pernikahan diperlukan waktu seumur hidup. Ya, oke. Ya, kita akan berdoa.